Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang mulia. Di 3 episode sebelumnya, kita sudah melihat keresahan rakyat, jejak sosialisme di Indonesia, dan mengapa konsep kesetaraan hasil bertentangan dengan hukum alam. Mari kita akan melihat bukti nyata dari sejarah bagaimana sosialisme sebelum komunisme dijalankan justru membawa penderitaan berkepanjangan bagi rakyatnya. Mari kita mulai dari negara yang menjadi pusat ide ini. Uni Soviet, tahun 1917. Lenin memimpin revolusi Bolshevik. Slogan yang dipakai sangat indah. Tanah, roti, dan kedamaian. Tapi apa yang terjadi setelah revolusi menang? Tanah dirampas dari petani dan dipaksa masuk kolektivisasi. Petani yang menolak disebut musuh negara dan dibunuh atau dibuang ke kamp kerja paksa. Puluhan juta orang mati kelaparan, terutama saat Holodomor di Ukraina. Negara menjadi mesin kekerasan, oposisi dibungkam, gereja ditutup, rakyat hidup dalam ketakutan. Uni Soviet menjadi negara industri besar, tetapi dengan harga yang sangat mahal, jutaan nyawa rakyatnya sendiri. Sekarang kita lihat di China, di era Mao Zedong, tahun 1958 mau meluncurkan program Great Leap Forward, lompatan jauh ke depan, untuk memaksa rakyat memproduksi baja dan meninggalkan hasil pertanian. Apa hasilnya? Petani dipaksa bekerja dalam komunitas. Semua hasil panen diserahkan ke negara. Data produksi dipalsukan demi memenuhi target. Akibatnya, jutaan ton beras diekspor, padahal rakyat sendiri sedang kelaparan. Hasilnya, kelaparan terbesar dalam sejarah manusia. Diperkirakan 30-45 juta orang mati. Belum selesai di situ. Mau melanjutkan dengan revolusi kebudayaan. Buku-buku dibakar, guru dan cendekiawan dipermalukan, kuil dan tempat ibadah dihancurkan. Rakyat dipaksa untuk tunduk pada satu suara partai. Mari kita lihat Venezuela. Negara yang dulu salah satu terkaya di Amerika Latin karena minyak. Ketika Hugo Chavez berkuasa, ia mengadopsi sosialisme penuh. Perusahaan minyak dinasionalisasi. Harga barang dikontrol ketat. Negara bagi-bagi uang hasil minyak kepada rakyat. Awalnya terlihat indah, nikmat. Rakyat senang karena dapat bantuan gratis. Tetapi ketika harga minyak jatuh, ekonomi kolaps. Inflasi meledak hingga jutaan %. Rakyat antri beras, obat-obatan habis, listrik mati berhari-hari. Jutaan orang meninggalkan negara itu untuk mencari makan di negeri tetangga. Saudara-saudaraku, inilah pola yang selalu berulang. Janji manis, kesetaraan, kesejahteraan, keadilan. Kedua, paksaan. Hasil rakyat diambil negara, kebebasan dipangkas. Yang ketiga, keruntuhan. Rakyat lapar, negara kolaps. Dan jika ada yang protes, mereka ditindas. Tidak ada satupun negara yang sukses dengan sosialisme total. Bahkan negara-negara yang mencoba sosialisme ringan akhirnya harus mundur. Seperti Inggris di era pasca perang yang kemudian beralih ke ekonomi pasar kembali agar bisa bertumbuh. Saudara-saudaraku, kita harus jujur bertanya, apakah ini jalan yang kita mau untuk Indonesia? Apakah kita rela suatu hasil kerja keras kita diambil semua dan kita hanya menerima jatah yang ditentukan negara? Apakah kita mau kebebasan berbicara kita dibungkam atas nama kesejahteraan bersama? Hari ini kita sudah melihat gejala awal. Negara makin besar, pajak makin tinggi, rakyat makin tergantung. Jika kita terus berjalan di jalur ini tanpa koreksi, maka kita sedang menuju arah yang sama dengan negara-negara yang kita sebutkan tadi. Saudara-saudaraku, bukti sejarah jelas. Sosialisme bukan jalan menuju kemakmuran, tetapi jalan menuju penderitaan. Dan jika kita masih ragu, lihatlah China hari ini. Ekonomi merosot, pengangguran melonjak parah, demonstrasi di mana-mana menuntut keadilan. Elit partai saling berebut kekuasaan, bencana alam luar biasa. Mereka sedang menuai apa yang mereka tanam. Hasil dari sistem yang menolak hukum Tuhan dan hukum alam. Maka pesannya jelas. Jangan biarkan Indonesia masuk ke perangkap yang sama. Kita sudah pernah merasakan percobaan kudeta ideologi komunis 2 kali. Jangan sampai generasi berikutnya harus menumpahkan darah lagi karena kita lengah. Saudara-saudaraku,
Di episode berikutnya, kita akan bicara tentang jalan keluar. Bagaimana kita membangun Indonesia yang adil makmur. Dan tentunya berdaulat. Tanpa harus jatuh ke ideologi yang gagal. Kita akan melihat bagaimana Pancasila, iman, dan gotong royong bisa menjadi fondasi untuk masa depan yang kuat. Saudara-saudaraku, sejarah sudah berbicara. Sekarang giliran kita untuk memilih jalan yang benar. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.